Meskipun sukses tidaknya seorang penulis memang sudah ditentukan dan digariskan oleh Tuhan, akan tetapi tetap saja harus dibarengi usaha kita agar dapat mencapai puncak kesuksesan sebagai penulis. Jika kita pikir begitu ya, para penulis yang pada akhirnya sukses menduduki profesi sebagai penulis yang mampu mempengaruhi dan menginspirasi banyak orang, bahkan dalam kelas dunia sekalipun, sejak zaman Nabi gitu ya, seperti Ali bin Abi Thalib, lalu ulama besar Imam Al-Ghazali gitu kan. Terus kalau lokalnya ada Pramudia Anantatur gitu kan, Gusmus gitu. Lalu untuk penulis-penulis luar negerinya ada J.K. Rowling dan Bourne. Itu semuanya mereka tentu mencapai puncak kesuksesan dengan usaha gitu. Misalnya kita ambil contoh saja Imam Al-Ghazali. Buku-bukunya tetap relevan menjadi rujukan dalam kehidupan masa kini. Padahal gitu ya, di zamannya teknologi kepenulisan belum semudah seperti sekarang. Saat ini kita menulis dan mempublikasikannya demikian mudah dengan hadirnya teknologi internet. Kemudahan ini tentunya bisa menjadi nilai tambah nih untuk penulis-penulis sekarang. Karena apa? Untuk mencari referensi pun, jika tidak memiliki koleksi pustaka yang banyak, kita bisa melakukan browsing atau berselancar di internet yang menyediakan informasi melimpah. Lalu kita menulis deh, selesai. Sedangkan pada zaman-zaman seperti Imam Al-Ghazali gitu ya, tarik ke sini deh, lebih dekat seperti J.K. Rowling gitu kan. Mungkin teknologinya sudah mumpuni tapi tidak secanggih seperti sekarang. Kekuatan media sosial sangat berpengaruh dalam dunia kepenulisan. Begitu. Jadi belajar dari mereka, maka kita tidak selayaknya gitu ya sebagai penulis pemula itu bersarang atau berteman dengan rasa malas. Karena salah satu suksesnya penulis nih ya, tidak hanya dapat menerbitkan buku dan menjadi bestseller saja sebenarnya. Suksesnya penulis itu juga digambarkan di mana seorang penulis mampu menuliskan ide dan gagasannya hingga dapat mempengaruhi dan memberikan inspirasi bagi para pembacanya. Walaupun tulisan kamu hanya satu kalimat, apabila tulisan itu mampu menggerakkan banyak orang, mampu pada akhirnya menghimpun kekuatan yang akhirnya mengubah sebuah peradaban misal, mengubah sebuah tatanan negara misal, itu sangat luar biasa teman-teman. Jadi buat kita, buat aku, buat kamu dan siapapun yang sedang merintis menjadi seorang penulis begitu ya, jangan pernah dilenakan dengan rasa malas. Kemalasan hanya akan membuat seorang penulis menggantung bukunya dan tidak menyelesaikan tugasnya sebagai penulis dengan baik. Memiliki perasaan cemburu adalah kesalahan penulis lainnya. Sama halnya juga sering terjadi kepada para pekerja seni lainnya. Cemburu yang dimaksud adalah kecemburuan terhadap penulis lain serta karya-karya mereka. Efek dari kecemburuan ini sangat besar ya. Ada sisi baik dan tentu ada sisi buruknya. Efek baiknya mungkin kamu akan termotivasi untuk menjadi sebaik atau lebih baik dari penulis tersebut. Tapi efek buruknya kamu akan cenderung meniru cara menulis mereka. Ini juga yang harus kita perhatikan dan kita banyak belajar dari penulis-penulis dunia. Termasuk penulis-penulis yang bukan hanya penulis dunia ya, tapi penulis-penulis yang sudah mendunia. Karena tidak sedikit juga penulis-penulis bangsa Indonesia sendiri, penulis-penulis lokal yang memang sudah memasuki kancah mancanegara. Oke? Jangan berhenti menulis, karena kunci untuk menjadi seorang penulis hanya 3: menulis, dan menulis.